Yes, back with us with Waktu Indonesia Sehat, Hidup Sehat, Tonton Wasiat bersama dengan saya Angie Ang dan juga Dok Chai alias Dr. Cahyono, seorang dokter praktisi kesehatan holistik dengan gelar spesialis naturopati. Jadi kalau campak ini ya Fit Family, katanya itu berasal atau menyerang imun kita. Imun yang kuat dan pola hidup sehat dianggap bisa menjadi fondasi utama seseorang terhindar dari penyakit campak. Pada saat imun kita, antibodi kita lemah, disitulah virus berkembang dan menginfeksi seluruh tubuh kita. Temukan fakta menarik lainnya seperti pembahasan bersama para narasumber hanya di Waktu Indonesia Sehat. Ketika kalau nanti ada infeksi datang dengan virus aslinya, dia udah tahu nih bentuknya, jadi tinggal dilawan dan jadinya nggak jatuh ke dalam infeksi yang berat. Jadi kalau campak ini ya Fit Family, katanya itu berasal atau menyerang imun kita. Imun kita menurut Dok Chai itu harus tetap kuat ya Dok ya. Tapi jangan-jangan bukan cuma badan, tapi juga pikiran nih Dok. Campak memang merupakan penyakit jadul yang mungkin sempat terlupakan. Meski kini ia kembali, namun kita bisa melawannya dengan vaksin. Kita tahulah zaman sekarang banyak yang stres, Anji. Berarti benar yang mana Dok? Kita yang semakin lemah atau virusnya yang berevolusi? Mungkin tingkat sosial ekonominya rendah yang pada akhirnya makanan yang dimakan itu mempengaruhi loh imun kita. Jadi salah satu penyebab sakit infeksi itu nutrisi yang nggak bagus. Ya, makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Yang kedua jenis, ya kita prioritaskan protein dibandingkan karbo. Yang ketiga waktu makan. Menentukan waktu makan itu menentukan sehat atau enggaknya. Ya, memang kalau pada infeksi campak, misalnya dia terjadi pada orang yang imunitasnya kurang baik, itu bisa menjadi lebih berat karena ada pneumonia atau radang paru atau bahkan bisa terjadi radang otak atau kita sebut sebagai encephalitis. Itu vaksin hanya untuk anak-anak atau orang Demi dewasa menjaga juga? herd immunity, seberapa melakukan penting sih vaksinasi vaksinasi tentu untuk jadi campak? hal yang Jadi kita sangat dipaparkan sama virus yang lemah dan kemudian tubuh kita bikin antibodinya terhadap virus tersebut, dan ketika kalau nanti ada infeksi datang dengan virus aslinya, dia udah tahu nih bentuknya, jadi tinggal dilawan dan jadinya nggak jatuh ke dalam infeksi yang berat. Ya memang agak sulit ya, jadi kalau besar sekali angka penolakan vaksin ini kita nggak bisa mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok tadi. Kalau kekebalan kelompok ini nggak bisa dicapai, yang kita temukan adalah ada infeksi yang besar, angkanya tinggi, kemudian transmisinya banyak tertular. Ya, yang kita temukan ujung-ujungnya adalah peningkatan angka kasus infeksi tadi. Kementerian Kesehatan menargetkan untuk tenaga kesehatan dilindungi dengan vaksinasi booster. Jadi memang idealnya kita mengetahui nih riwayat vaksinasinya waktu kecil seperti apa. Tapi kan banyak teman-teman yang nggak punya ya, nggak tahu riwayat vaksinasinya waktu kecil seperti apa. Nah ini kita berikan booster tanpa melihat status vaksinasinya. Semua orang kita berikan booster, khususnya tenaga kesehatan yang mungkin risiko paparannya itu besar sekali. Ini gara-gara kasus kemarin Dok? Salah satunya sebagai tindakan preventif untuk pencegahan terjadi infeksi pada tenaga kesehatan, ya kita memitigasi dengan merekomendasikan pemberian vaksin booster campak untuk tenaga kesehatan. Tapi kan sekarang yang tadi udah dibahas Dok, bahwa sekarang itu kayaknya olahraga lagi digaung-gaungkan, lagi kayak rajanya. Harusnya kita bisa dong melawan penyakit-penyakit yang infeksi kayak gini Dok? Kalau lagi fase akut justru olahraga ya dihindari dulu lagi fase akut ya. Jadi gimana caranya supaya tubuh kita ini jangan mengeluarkan kalori yang berlebihan, ya karena tujuannya untuk imun dulu gitu loh, supaya imunnya kuat. Jadi hindari olahraga pada saat kondisi akut. Campak memang merupakan penyakit jadul yang mungkin sempat terlupakan. Meski kini ia kembali, namun kita bisa melawannya dengan vaksin. Punya prinsip tertentu gitu. Ada nggak sih sebenarnya ini obatnya selain tadi dokter tadi udah bilang olahraga, makanan bernutrisi, protein hewani, nabati. Tapi secara realnya ada nggak Dok pengobatan itu? Jadi yang kita lakukan adalah pengobatannya sesuai dengan gejalanya. Kalau dia demam, kita berikan obat demam. Kalau dia muncul ruam-ruam gatal, kita berikan anti alergi. Kalau misalnya dia sesak misalnya, kita berikan suplementasi oksigen. Kurang lebih seperti itu. Jadi kepada orang tua di rumah jangan lupa untuk vaksinasi anaknya, dan buat teman-teman yang memiliki risiko tinggi jangan lupa untuk konsultasikan ke dokter untuk bisa dapat arahan untuk melakukan vaksinasi khususnya pada orang-orang dewasa. Tentunya kita bukan hanya membahas hari ini mengenai infeksi, tetapi penyakit secara umum. Jadi kalau bicara dari sisi holistik, ya mind, body, and soul. Jadi
pikirannya nih harus bener dulu nih, jangan stres. Waduh, saya juga lagi salah satu yang saya boxing malam. Dan maksudnya capek tidur, salah ya dok ya? Salah. Waduh, Selain itu, ada juga loh tips herbal yang akan diberikan oleh Dok Chai untuk menjaga imun tubuh. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat. Jadi fungsi dari temulawak ini sebagai antiinflamasi. Kita tahu bahwa infeksi selalu ada demam. Demam menunjukkan adanya inflamasi atau peradangan. Nah ini temulawak bagus sekali untuk menekan peradangan. Memang gak ada jahenya. emang nggak ada Iya, jahenya. Jadi temulawak. biasanya kan orang-orang kalau minuman rempah itu Tapi boleh dikasih jahe. sama gitu. Boleh dikasih jahe. Boleh juga. Iya, boleh. Lebih ke aromatik ya ini ya. Nggak ada rasa gimana-gimana selain sepet sih sebenarnya. Jadi tahan-tahan aja, tinggal glek gitu. Dokter lagi nungguin aku habisin ya. Ini biar Angie tidak dicampakkan, minta minum Angie habisin. Baiklah, dokter juga boleh kalau mau minum. Tetap di Waktu Indonesia Sehat. Pemirsa, untuk mencegah penularan penyakit campak, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran kewaspadaan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Di tengah upaya dunia menekan penyakit menular, campak justru kembali menunjukkan ancamannya. Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia dihadapkan pada lonjakan kasus yang signifikan, terutama pada anak-anak di berbagai wilayah. Data menunjukkan peningkatan tajam jumlah kasus bahkan mencapai puluhan ribu dalam setahun terakhir. Dampaknya memang tidak langsung terasa, tapi dalam jangka panjang bisa memicu wabah, bahkan membuat campak kembali menjadi endemik. Jadi, imunisasi bukan sekedar pilihan, tetapi juga langkah penting untuk mencegah penyebaran dan melindungi lebih banyak nyawa. Ya Allah, naik banget lagi beritanya. Tahu nggak mas, campak tuh sekarang lagi naik lagi. Naik banget ke rumah sakit. Ini bukan cuma anak-anak tahu mas, orang dewasa juga. Harus hati-hati tahu. Tuh, dia bukan cuman ruam merah-merah. Tidak sama seperti flu biasa, tapi mirip katanya gitu. Jadi kita tuh tetap harus hati-hati mas. Kita harus sadar sama kesehatan. Mas minum, tolong minum. Mas. Halo. Mas. Mentang-mentang ngomongin campak, dicampakkan. Mas. Angie, kamu kenapa? Kok Sakit. galau banget mukanya? Sakit. Sakit apa? Sakit hati. Sakit hati. Dicampakkan. Aku lagi baca-baca berita campak dok. Terus masnya minta ambilin minum aja nyuekin aku dicampakkan. Kan nggak boleh kayak gitu. Sakit hati ya. Kalau sakit hati sih nggak apa-apa. Yang penting sehat badannya. Iya sih dok. Iya. Alhamdulillahnya ya. Tapi karena dokter udah di sini, sekalian kita sapa dulu Fit Family nih. Kebetulan untuk hari ini ketemu bareng bersama dengan aku Angie Ang dan juga ada Dokter Cahyono di sini. Dimana kita menyapanya dengan akrab itu Dok Chai. Dok Chai. Ya. Nah, beliau ini adalah seorang dokter praktisi kesehatan holistik dengan gelar spesialis naturopati sebagai partner saya dan selanjutnya ya dok ya. Masa sih Angie? Iya dong. Oh, gitu ya? Ya dong dok, Chai jangan mencampakkan saya dong dok Chai. Saya baru dicampakin loh dok, sakit lagi nih sakit ya loh, enggak ya? Janji ya dok? Enggak dong. Enggak. Berapa lama kita di sini nanti? Tapi ternyata ada kabar baiknya juga dok Chai. Hah? Bukan cuma dok Chai doang, karena nanti ada bintang tamu satunya juga. Oh, gitu. Dokter juga ditemenin. Langsung aja kalau gitu dok, ini mengenai penyakit campak yang tadi udah Dok Chai sempat singgung. Kenapa sih campak ini masih ada? Padahal ini udah lama ya dok ya. Dan apakah mungkin penyembuhannya atau terapinya itu belum sampai sekarang ditemukan? Yang pakem tuh gimana dok? Ya bicara penyakit infeksi terutama karena virus nih ya. Virus ini kan makhluk yang paling kecil yang sampai hari ini dalam dunia kedokteran medis belum ada obatnya. Emang belum ada? Belum ada obatnya Angie. Jadi obatnya hanya bersifat simptom dan hanya sekedar untuk bagaimana cara kita imunnya baik. Supaya imun inilah yang nanti akan ibaratnya tuh ya menekan virus tersebut. Oh. Ya, gitu. Kuncinya itu aja Iya. dok. Dan pengobatan medis hanya bersifat simptom
dan preventifnya pastinya vaksin. Oh gitu. Tapi kalau kita ngelihat kan ini ya di gambar-gambar itu dia cuma yang merah-merah sebadan, terus habis itu gejalanya katanya ada yang sakit kepala, kayak flu gitu loh, Ya, Dok. kayak penyakit infeksi pada umumnya lah. Yang beda kan adalah si ruam-ruam itu. Ruam-ruam dan ada bintik putih di dalam rongga mulut. Itu ciri khas, kan bedanya antara campak dengan cacar air ya. Kalau cacar air itu kan ada bintik-bintik merah dan ada lentingnya berisi cairan. Tapi kalau campak itu hanya ruam merah. Dari 1 sampai 100 nih, Dok. Si campak ini seberbahaya apa? Sebetulnya kalau kita bisa mempertahankan imun kita, ya nggak ada masalah. Maksudnya kalau imun kita Kalau bagus kena imun campak kita bagus, mental. campak nggak akan jadi masalah besar, Anji. Iya dong. Yang Kita kan bermasalah. dikasih imun nih. Ya, ibarat kalau tubuh kita nih diibaratkan negara kita nih NKRI. Yang ngelindungin siapa? Kan ada TNI, ada Angkatan Darat, ada Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, tubuh kita pun sama. Ada berbagai macam imunitas yang menjaga tubuh kita. Dari mana? Dari antigen, salah satunya virus. Gitu. Jadi yang baik sebetulnya kalau kita infeksi jangan buru-buru dikasih antibiotik karena kan nggak tahu apakah ini virus atau bakteri. Gitu. Jadi pastikan dulu kalau memang itu virus ya nggak bisa dengan antibiotik, harus dengan meningkatkan imunitas kita. Secara bahasa umum, Dok, berarti campak bahaya nggak? Campak bahaya kalau dibiarkan. Segala sesuatunya kalau dibiarkan, diabaikan ya pasti bahaya dong. Gitu. Untuk campak sendiri beresiko tinggi untuk kematian yang paling fatal, Dok. Menurut saya sih enggak ya. Ya. Kalau saya dari sudut pandang pengobatan holistik enggak. Bisa Tapi tetap diobati. bagaimanapun kita sebagai nakes ya, kita harus memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentunya. Gimana caranya masyarakat ini biar tidak terlalu takut terhadap virus ini, terhadap penyakit campak. Tapi juga jangan terlalu santai Oh ya, iya, Dok ya. benar. Nanti terlalu santai jadi kayak ya udah malah Iya. bahaya ya kan. Makanya nanti kan Apalagi tadi dokter sendiri juga bilang bahwa kayaknya nih mirip-mirip ya dengan seperti infeksi pada umumnya gitu ya, Dok ya. betul. Imunnya rendah, terus habis itu dia flu kayak gitu. Paling tadi yang membedakan sih dalam rongga mulut ya, Dok. Jadi kalau beda antara campak dengan varicella atau cacar air, yaitu ada bintik putih di dalam rongga mulut. Dan campak bisa kolaborasi sama penyakit lain nggak sih, Dok? Pasti nanti mungkin ada di dengan penyakit bakteri lain ya. Itu saya dengan infeksi baca, bakteri. Dok, campak rubella. Yes. Bener ya? Ya. Itu bener salah satu kolaborasi satunya. mematikan itu? Iya. Oh. Gitu. Dengan virus lain atau dengan bakteri lain. Jadinya memperburuk keadaan Memperburuk badan kita keadaan. dong. Makanya kalau antibodi kita lemah, pasti nanti akan ditunggangi dengan penyakit lain gitu. Angie. Oh, I see. Terus untuk pengobatannya sebenarnya pengobatan itu adalah second step ya, Dok, yang menurut aku ya. Karena yang pertama pasti kita gimana mempertahankan badan kita ini tetap Iya. segar, bugar gitu ya, Dok ya. Nggak boleh drop gitu. Jadi kalau untuk teman-teman nih masyarakat yang diduga itu karena campak ya jangan khawatir, pertama itu. Yang kedua ya harus dilakukan dengan cara yang benar. Bagaimana itu ya simptom, pengobatan secara simptom. Kalau panas ya diturunkan dengan obat antipiretik, anti panas seperti itu. Dan Sebelum dikuatkan kita imunnya ya, dikuatkan imunnya dengan makan yang bagus, nutrisi yang bagus, vitamin yang baik. Pondasi. Iya gitu. Sebelum kita ke rumah sakit, Dok, ada berapa kali 24 jam nggak sampai ini memang urgent kita harus ke rumah sakit? Karena pengalaman nih, Dok, datang ke rumah sakit katanya ini masih 1 kali 24 jam, belum dulu Bu, katanya gitu. Nah gitu gimana, Dok? Ya memang kita melihat dari keadaan umum, kita nggak bisa memastikan apakah ini harus melalui 3 hari, 3 kali 24 jam baru kita bisa tangani di rumah sakit. Kalau memang 1 hari tapi ternyata ini panas tinggi dan keadaan umumnya sudah sangat lemah, ya buru-buru bawa ke rumah sakit. Itu aja sih, jangan berisiko. Jangan beresiko ya, tetap cari pertolongan profesional gitu ya, Betul. Dok ya. Jangan tebak-tebakan, pokoknya Fit Family, apalagi kalau kita membicarakan campak hari ini, dimana pemberitaannya itu belum ada yang membaik gitu, Dok. Kemarin sampai masuk kejadian luar biasa, Dok. Ada tuh beritanya, bahkan dibilang ini meningkat dari 2025 sampai di April 2026. Nanti kita bahas lagi, Dok Yes. ya. Fit Family jangan kemana-mana, tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Yes, kembali lagi di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat bersama dengan aku Angie Ang dan juga Dok Chai yang tadi udah sempat membahas tentang permukaan lah tentang si campak. Tapi ternyata dari permukaan sekarang kita masuk ke inti-intinya nih.
Jadi kalau campak ini ya Fit Family, katanya itu berasal atau menyerang imun kita. Imun kita menurut Dok Chai itu harus tetap kuat ya Dok ya. Tapi jangan-jangan bukan cuma badan, tapi juga pikiran nih Dok. Bener banget. Iya kan? Aduh, Iya. penyakit masa kini semuanya dari pikiran. Harus yang sehat, harus yang seger pikirannya Dok. Semua penyakit pada umumnya ya, apalagi kita bicara penyakit infeksi yang disebabkan karena virus itu erat banget hubungannya dengan stres. Kita tahu lah zaman sekarang banyak yang stres Anji. Tadi Saya aja juga Anji stres, tadi. iya dicampakkan gitu ya kan. Aduh, jangan-jangan serang aku virus. Terus gimana Dok? Iya, pada saat kita stres akan terjadi oksidasi itu. Jadi oksidasi dalam tubuh itu akan meningkat tajam, pada akhirnya akan menekan imun kita. Pada saat imun kita, antibodi kita lemah, disitulah virus berkembang dan menginfeksi seluruh tubuh kita. Berarti benar yang mana Dok? Kita yang semakin lemah atau virusnya yang berevolusi? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Dua-duanya? Iya dong. Virusnya juga meningkat? Virus berevolusi bisa. Namanya makhluk hidup berevolusi. Termasuk manusia kan berevolusi. Oh, gitu. Gitu. Oh, makanya pengobatannya tetap ada pembaruan-pembaruan gitu ya Dok ya? Iya, dan Seperti pengobatan vaksin gitu. iya, pengobatan yang paling umum untuk virus ya paling simptom. Preventifnya vaksinasi. Gitu. Sebenarnya Dok, siapa kelompok yang rentan terkena campak? Mereka yang usia-usia balita ya, itu kan daya tahan atau imunnya itu kan belum sempurna. Itu pasti akan mudah terkena penyakit infeksi terutama virus. Bukan hanya campak, semua virus. Tapi Gitu, mengerucut saat ini kita bahas campak, Iya, kita ternyata bahas balita sudah pasti menjadi kelompok rentan gitu ya. Dan Manula? juga manula yang memang imunnya sudah lemah dan mereka yang hidupnya secara umum itu maaf ya, mungkin tingkat sosial ekonominya rendah yang pada akhirnya makanan yang dimakan itu mempengaruhi loh imun kita. Jadi salah satu penyebab sakit infeksi itu nutrisi yang nggak bagus. Oke, makanan bernutrisi apa yang harus aku makan tiap hari? Protein dong. Protein. Iya, protein. Daging merah, daging putih? Boleh semua. Boleh semua protein semuanya. hewani, nabati bagus. Yang penting itu bisa membuat fondasi badan kita ini kuat ya Dok ya. Kalau kita bicara makanan itu kan harus 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah jumlah. Ya, makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Yang kedua jenis, ya kita prioritaskan protein dibandingkan karbo. Yang ketiga waktu makan, menentukan NG waktu makan itu menentukan sehat atau enggaknya. Contoh, tadi malam jujur nih Dok, jujur. Mumpung mohon maaf lahir batin, tadi malam sebelum tidur aku lapar makan nasi goreng. Nggak boleh. Tapi lapar. Walaupun jadi makan sehat tapi makan sebelum tidur itu jadi masalah. Oh, harus berapa lama? Paling nggak 4 jam sebelum tidur. Oh. Iya, dan yang keempat cara masak. Udah bagus nih ikan, tapi digoreng. Lemak baiknya jadi trans fat, jadi oksidasi naik. Kan gitu. Aduh, memang kalau ngobrolin makanan, apa nutrisi-nutrisi yang sehat itu tuh banyak sekali ya Dok ya. Sebenarnya cara untuk memenuhi itu juga banyak. Jadi nggak buat beban gitu. Nanti stres kena virusnya ya kan. Jangan sampai gitu. Apalagi kalau ngeliat campak, ini sekarang penyebarannya yang aktif sekali. Dan kalau tadi dokter bilang sebenarnya ada gejala khusus seperti yang di rongga mulut gitu ya Dok ya. Apalagi yang harus kita waspadai Dok? Ya intinya kalau misalnya ada keluarga kita, anak kita yang terinfeksi, ya entah apapun itulah, dan tanda-tanda infeksi pastinya demam, ya kita harus waspada. Ya jadi kalau pada bayi atau balita ya kita lihat terus suhunya. Kalau suhunya sudah sangat tinggi ya jangan berlama-lama bawa ke rumah sakit. Dok, tapi aku kepikiran sama yang kemarin tuh loh Dok. Dokter ngikutin nggak perkembangan yang nakes yang maaf meninggal dunia yang wafat gara-gara itu terduga campak atau memang udah pasti campak sih Dok? Campak ya. Udah pasti ya? Campak, ya. Nah itu nakesnya lagi imunnya rendah atau pemaparannya sangat aktif di rumah sakit tersebut sampai kena? Mereka yang sangat berpotensi terkena penyakit, terutama infeksi. Kita para nakes, dokter, perawat, itu kan setiap hari bertemu dengan orang sakit. Nah kalau imun kita pas lagi buruk, mungkin dia lagi stres dan sebagainya, itu ya pasti kan kena terinfeksi. Gitu. Soalnya kayak ketampar banget gitu loh Dok, kalau yang kena aja nakes gitu ya kan, gimana kita yang umum-umum untuk magerin badan kita dan keluarga kita gitu. Iya, justru memang nakes inilah persentase paling besar karena penyakit infeksi. Bisa dibilang nggak kita gagal untuk memagari? Itu udah sifatnya individu ya masing-masing ya. Harusnya seorang nakes tuh paham betul kesehatan secara holistik ya, supaya tubuhnya itu sehat tuh bagaimana. Jadi bukan hanya sekedar teori nih, tapi harus betul-betul dipraktikkan.
sebagai seorang dokter, contohnya jangan hanya sekedar teori ngobatin orang, tapi juga harus dipraktekkan dirinya harus sehat. Bagaimana caranya sehat itu semua harus dilakukan. Iya dong. Iya kan, karena sekarang ngelihat lonjakannya juga bisa dibilang di beberapa daerah jadi kejadian luar biasa, nggak bisa dianggap remeh ya. Tapi jangan yang terlalu yang tadi dokter bilang ya, kayak sakit gitu kepala mikirinnya. Ada cara-caranya biar kita ini tetap kuat sehat gitu ya kan. Anyway, sekarang ini tren di Indonesia itu selain campak yang meningkat, kan kesehatan juga meningkat dok. Ya kan, dokter olahraganya apa? Olahraga apa ya? Olahraga paling plank. Hah? Plank. Kok prank? Plank. Oh plank. Mulai error. Aku dengarnya plank. Jadinya di rumah aja gitu ya? Itu bakar kalorinya luar biasa. Bakar kalorinya luar biasa. Dilakukan cukup 10 detik, 15 detik. Habis makan atau habis sholat. Udah. Iya. Jadinya itu bisa menjadi salah satu contoh buat kalian yang mager-mager keluar ya kan. Tetap olahraga, makan sehat biar kita tidak terinfeksi. Cukup 15 menit, ya kan? 15 detik. 15 hitungan. 15 menit tepar dibawa ke rumah sakit saya nanti kalau kayak gitu. Ya udah kalau gitu nanti kita akan undang lagi nih ada dokter tamu narasumber selanjutnya yang akan ikutan bersama dengan Angie dan Dok Chai untuk membahas mengenai bahaya campak. Jadi pastikan Fit Family tetap di Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat. Sekilas, penyakit ini sering dianggap ringan karena gejalanya hanya demam dan ruam yang akan hilang dalam beberapa hari. Tapi kenyataannya, campak bisa jauh lebih berbahaya. Penularan campak bisa dibilang sangat cepat, karena virus dapat menyebar melalui percikan air liur saat penderita batuk atau bersin. Bahkan, virusnya bisa bertahan di udara dan permukaan benda selama beberapa jam, di mana artinya tanpa disadari siapapun bisa tertular hanya dari kontak sederhana. Gejalanya pun beragam, mulai dari demam tinggi, batuk, pilek, mata merah, hingga munculnya ruam di kulit. Bahkan dalam kondisi tertentu, campak dapat memicu komplikasi serius seperti diare, radang paru, radang otak, hingga kebutaan dan kematian, terutama pada anak dengan daya tahan tubuh rendah. Maka dari itu, pencegahan dianggap perlu dilakukan dengan menekan penyebaran di masyarakat dengan vaksin. Yes, back with us with Waktu Indonesia Sehat, hidup sehat, tonton wasiat bersama dengan saya Angie Ang dan juga Dok Chai alias Dr. Cahyono, seorang dokter praktisi kesehatan holistik dengan gelar spesialis naturopati. Nah, hari ini masih lanjut kita membahas mengenai campak, sebuah penyakit lama yang kembali mengancam, dan selanjutnya kami akan mengundang ini seorang bintang tamu untuk ikutan ngobrolin tentang campak ini. Apakah memang semematikan itu? Mari kita sambut, ini dia Dokter Sarifah Sakinah alias Dokter Sasa. Halo dok. Hai, alhamdulillah sehat. Silakan dok. Jadi Fit Family, Dokter Sasa ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam dan subspesialis penyakit tropik dan infeksi, ya kan? Ini langsung dikonfirmasi aja Dokter Sasa. Bener nggak sih kalau dari berita-berita yang dari tadi sudah kita cerna bahwa laporan mengenai orang yang terinfeksi campak itu melonjak belakangan? Bisa dikonfirmasi nggak sih dok? Betul, jadi memang angka kejadian penyakit infeksi campak dalam 2 tahun terakhir itu meningkat trennya Mbak Angie. Apalagi tahun ini memang kita banyak mendengar berita campak ya, terutama pada nakes tenaga kesehatan, itu yang menjadikan berita ini jadi semakin hits, dan kemudian kita lihat angkanya juga ada kejadian luar biasa dari peningkatan infeksi campak. Nah, menurut Dokter Sasa, seberapa bahaya penyakit campak? Sebenarnya pada individu yang sehat dengan tanpa komorbid gitu ya, tanpa penyakit penyerta, campak ini self-limited atau infeksi yang bisa sembuh sendiri selama kondisi imunitas badannya baik. Namun pada populasi tertentu yang mungkin memiliki gangguan imunitas atau ada komorbid tertentu, infeksi ini tentu bisa menjadi berat. Yang tadi Dok Chai bilang ya dok ya, berarti bisa ditunggangi gitu ya, Ya, komorbid namanya gitu. tadi. Ya. Jadi kalau ada penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya penyakit degeneratif diabetes mungkin ya. Seperti itu, atau memang penyakit-penyakit yang memang dia sudah imunnya lemah. Betul. Ya pasti.
Dan tadi dari data mereka yang tertular campak itu ada kasus banyak meninggal dunia, Dok. Ya, memang kalau pada infeksi campak, misalnya dia terjadi pada orang yang imunitasnya kurang baik, itu bisa menjadi lebih berat karena ada pneumonia atau radang paru, atau bahkan bisa terjadi radang otak atau kita sebut sebagai ensefalitis. Walaupun sebenarnya sangat kecil, tapi pada populasi yang berbahaya, misalnya orang-orang dengan gangguan imunitas, ini bisa terjadi seperti itu. Artinya kita perlu melindungi populasi yang rentan ini. Kelompok rentannya siapa aja? Kalau pada usia, misalnya kita lihat usia yang ekstrim gitu ya, jadi bayi atau balita dan kemudian geriatri atau usia lanjut. Di sisi lain kita juga punya pasien-pasien dengan imunodefisiensi atau orang-orang yang daya tahan tubuhnya kurang baik. Di mana orang-orang ini kalau kena infeksi di populasi normal nih nggak apa-apa, dia bisa sembuh kembali. Tapi orang-orang yang daya tahan tubuhnya kurang baik, ini bisa mengalami infeksi yang jauh lebih berat, kemudian bahkan bisa komplikasi hingga meninggal. Nah, komplikasi tadi itu seperti yang tadi disebut ya, Dok ya. Berarti ada radang Pneumonia, paru itu ya kan. Terus Betul. habis itu Sampai meningitis ya? Apa tadi? Betul, Ensefalitis ya? ensefalitis. Kalau meningitis nggak ya? Ya, jadi ada radang otak yang bisa menyebabkan penurunan kesadaran atau bahkan sampai koma dan kemudian meninggal dunia. Tapi bisa sembuh kan, Dok? Ya, pada prinsipnya ketika kita bicara penyakit virus itu kan memang daya tahan tubuh yang baik yang paling penting. Jadi sampai saat ini kita belum mengenal antivirus untuk campak secara spesifik, tapi memang yang kita lakukan adalah tata laksana suportif. Jadi misalnya ada sesak, ya kemudian kita obati sesaknya, ada demam, kita obati demamnya. Tapi untuk antivirusnya sendiri sampai saat ini memang kita belum ada antivirus spesifik untuk campak. Berarti sifatnya baru simptomatis ya? Betul, Pengobatan simptomatis simptom ya? dan suportif. Jadi Ya. bagaimana kita melindungi supaya jangan sampai jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat. Saya dulu ini vaksin campak waktu kecil, ya kan? Ya. Ya nggak sih? Itu vaksin hanya untuk anak-anak atau orang dewasa juga? Jadi vaksin itu bisa dilakukan pada populasi anak-anak dan juga bisa dilakukan pada populasi dewasa. Khususnya untuk dewasa kita prioritaskan pada orang-orang yang berisiko. Jadi nggak bisa misalkan nih ada wabah kayak gini terus habis itu jadi panik langsung datang minta vaksin campak, itu nggak boleh. Ya, saat ini prioritas untuk vaksinasi di dewasa kita prioritaskan pada orang-orang yang berisiko seperti pertama nakes ya, dulu, karena tenaga kesehatan kan yang paling sering terpapar nih. Jadi memang nakes menjadi prioritas utama untuk mendapatkan vaksin pada dewasa. Kedua adalah orang-orang yang tadi berisiko mengalami infeksi yang jauh lebih berat. Populasi umum boleh mendapatkan vaksin, tapi memang untuk saat ini program pemerintah diprioritaskan pada dua kelompok tersebut. Nah, Dok, tadi saya juga nanya tuh sama Dok Chai. Itu kalau nakes yang kemarin kena sampai maaf wafat gitu, itu ada evaluasi nggak sih, Dok? Baru mau nanya saya. Oh iya, mau nanya. Kan kita harusnya satu suara nih. Gimana? Jadi memang untuk saat ini Kementerian Kesehatan menargetkan untuk tenaga kesehatan dilindungi dengan vaksinasi booster. Jadi memang idealnya kita mengetahui nih riwayat vaksinasinya waktu kecil seperti apa. Tapi kan banyak teman-teman yang nggak punya ya, nggak tahu riwayat vaksinasinya waktu kecil seperti apa. Nah, ini kita berikan booster tanpa melihat status vaksinasinya. Semua orang kita berikan booster, khususnya tenaga kesehatan yang mungkin risiko paparannya itu besar sekali. Ini gara-gara kasus kemarin, Dok? Salah satunya sebagai tindakan preventif untuk pencegahan terjadi infeksi pada tenaga kesehatan, ya kita memitigasi dengan merekomendasikan pemberian vaksin booster campak untuk tenaga kesehatan. Oh iya. Ini sorry ya, Dok, saya mau nanya. Seberapa penting sih vaksinasi untuk campak ini? Ya, kalau kita bicara vaksinasi kan kita nggak cuma melindungi individu ya. Jadi satu, vaksinasi itu melindungi individu supaya individu itu tidak terkena infeksi, dan kemudian kalau terjadi infeksi dia tidak jatuh kepada infeksi yang berat, misalnya tidak terjadi pneumonia atau radang paru dan radang otak seperti yang tadi saya jelaskan. Kedua, kita juga melindungi masyarakat nih dengan adanya vaksinasi yang baik, cakupannya lebih dari 95%. Kita harapkan kita punya kekebalan kelompok atau waktu zaman COVID kerennya herd immunity gitu ya. Dengan kita mencapai herd immunity, kita bisa melindungi orang-orang yang nggak bisa divaksin karena satu dan lain hal. Dengan mencapai herd immunity tersebut, orang-orang jadi menurunkan angka transmisi dari penyakit infeksinya. Enji tahu nggak vaksinasi itu apa sih sebetulnya? Suntik. Nggak, maksudnya tujuan vaksinasi sebenarnya apa? Membuat kekebalan imun badan kita.
Jadi virusnya ngelawan kita sendiri ya? Ada Iya nggak sih dok? Betul. Jadi vaksinasi Bener, itu kan? sebenarnya seperti kayak pelatihan gitu ya. Jadi vaksin itu memberikan virus yang dilemahkan untuk melatih badan kita supaya ketika virus yang aslinya datang, badan kita tuh udah siap, sudah punya Jadi kayak kekebalan dikasih terhadap. antivirus kalau laptop gitu ya, Iya. dikasih antivirus supaya nanti imun kita tahu, oh ini ada antigen yang bentuknya seperti virus campak Betul, gitu ya, tapi iya. ini udah lemah gitu. Betul. Jadi kita dipaparkan sama virus yang lemah dan kemudian tubuh kita bikin antibodinya terhadap virus tersebut, dan ketika kalau nanti ada infeksi datang dengan virus aslinya, dia udah tahu nih bentuknya. Jadi tinggal dilawan dan jadinya nggak jatuh ke dalam infeksi yang berat. Karena banyak yang nggak tahu. Apa itu vaksin itu? Iya. Tapi Jadi berarti- taunya mereka bahwa vaksinasi itu obat. Oh. Jadi, nah ini kalian nanya nih dok, kalau pada kondisi akut boleh nggak divaksinasi? Tentu tidak. Jadi karena ini bentuknya virus yang dilemahkan, kalau dalam kondisi sakit itu Nggak kita boleh tidak ya? berikan vaksin. Kita memang memberikan vaksin pada orang-orang yang sehat. Yang lagi sehat. Betul. Yang sehat, oke. Pun kalau orang yang lagi sakit, ditunggu dulu fase sakitnya selesai, kemudian daya tahan tubuhnya sudah baik, baru kemudian kita berikan vaksin. Ini penting Enji. kayak Iya gitu. benar. Tapi sebenarnya ya dok ya, penjelasan dari dokter Sasa ini banyak juga bergulir di media sosial. Ada yang memang menolak vaksin dengan alasan badan kita sehat, kenapa dimasukkan penyakit? Mungkin ini ya, karena secara penjabaran dokter Sasa tadi memang kita disuntikan virus serupa yang dilemahkan gitu. Jadi ada orang yang menolak. Kalau orang yang menolak vaksin, bagaimana harapannya untuk melawan campak, dok? Ya memang agak sulit ya. Jadi kalau besar sekali angka penolakan vaksin ini, kita nggak bisa mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok tadi. Kalau kekebalan kelompok ini nggak bisa dicapai, yang kita temukan adalah ada infeksi yang besar, angkanya tinggi, kemudian transmisinya banyak tertular. Ya yang kita temukan ujung-ujungnya adalah peningkatan angka kasus infeksi tadi. Oke, semuanya Nah, yang paling berkesinambungan. penting adalah edukasi. Seperti acara kita kan, edukasi. Karena dok. kalau nggak gitu jadi nggak Iya. paham. Apa Nggak itu paham. vaksin obat? Salah ya dok, kayak gimana ini pemahamannya. Dan pastinya bukan cuma Angie, Dok Chai, Dok Sasa di sini, tapi Fit Family juga punya banyak pertanyaan yang sudah dirangkum oleh tim kami. Ini dia. Aduh dok, mohon maaf saya lagi gatal-gatal. Sebelumnya saya ingin bercerita dok. Dulu saya waktu kecil pernah vaksin campak dok. Sekarang sepertinya saya terkena campak dok. Apakah saya sudah besar imun saya berubah? Dan apakah sekarang saya bisa vaksin campak lagi dok? Bagaimana dok? Terima kasih dok. Aku paham sih, pasti dia tuh lagi lagi deg-degan karena nggak tahu kan bagaimana kondisi tubuhnya dan lain-lain. Itu sebenarnya lagi dingin, apalagi gatal karena ruam itu gatal ya. Betul. Ruam Kalau itu campak panas, nggak begitu gatal ya, kecuali kalau yang varicella tadi cacar air itu lebih gatal. Oh, tapi mungkin geremet-geremet gitu ya, geremet-geremet. Ya. Apalagi kalau campak ini flu gitu ya kan, mendingin, masnya pasti kedinginan. Nah, apakah masnya ini ada terindikasi campak sekilas terlihat dok Sasa? Ya, jadi pertama pasien dengan demam dan ruam itu penyebabnya banyak sekali, nggak cuma campak tapi banyak virus-virus lainnya. Jadi memang ketika ada orang pasien dengan demam kemudian ruam, hal pertama yang perlu dilakukan sebaiknya ke dokter untuk mengkonfirmasi apakah ini campak atau bukan. Karena banyak sekali demam dengan ruam yang juga bisa disebabkan oleh infeksi lain selain campak. Tapi pertanyaan keduanya tadi ya, kalau sudah vaksinasi kok tetap kena campak? Nah, karena sebenarnya yang kita latih itu adalah daya tahan tubuhnya. Dia tetap bisa kena infeksi, tapi infeksinya jauh lebih ringan. Artinya risiko tadi radang paru, kemudian radang otak itu jauh lebih rendah dibanding orang-orang yang belum pernah kena vaksinasi. Kemudian yang ketiga tadi, kalau sudah dewasa boleh nggak? Sangat boleh sebenarnya. Cuma untuk saat ini program pemerintah itu diprioritaskan untuk orang dewasa di orang-orang yang berisiko. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian mau vaksinasi, boleh sekali. Nah, tambahan dok, dengan tadi kita ngelihat Mas yang bertanya kepada kita di sini, itu berarti walaupun merasa demam, ngerasa geremet-geremet belum tentu campak berarti. Betul. Jadi harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Baiknya memang datang ke dokter untuk nanti dipelajari pola demamnya seperti apa, ruamnya munculnya seperti apa, karena setiap infeksi itu punya kekhasan yang berbeda-beda. Oh, Kalau yang untuk tadi campak Dok sendiri, bilang. kalau untuk campak sendiri ada pemeriksaan khusus nggak dok? Jadi untuk saat ini memang kita biasanya lihat klinis dulu. Kalau untuk
campak biasanya demamnya tuh tinggi sekali dok. Kemudian setelah demam tinggi, ruamnya nih muncul saat demam lagi tinggi-tingginya. Itu khas sekali untuk campak. Selain itu, biasanya orang-orang dengan campak juga ada keluhan lain seperti flu, batuk, atau bahkan tadi ya ada titik-titik putih di dalam mulut. Kalau jatuh pada radang paru bisa sesak. Tapi umumnya pada 3 hari pertama sih belum terjadi radang paru. Kemudian pemeriksaannya bisa kita lakukan. Saat ini kita bisa lihat virusnya dengan pemeriksaan PCR. Mungkin waktu COVID kita banyak dengar. Kemudian yang kedua kita juga bisa menilai daya tahan tubuh kita terhadap campak tersebut. Jadi kita bisa ambil darah untuk diperiksa antibodi terhadap campak. Si campak ini tuh sebenarnya bisa mengendap di badan kita berapa lama sih? Jadi untuk daya tahan tubuh kita biasanya dia bertahan antibodinya itu 3 bulan untuk fase akut, tapi untuk jangka panjang dia bertahan seumur hidup. Oke, itu dia tadi sudah terjawab untuk pertanyaan pertama, dan dari Fit Family masih ada pertanyaan lagi. Ini dia pertanyaan selanjutnya. Halo dok, saya mau nanya, campak kan sudah tersebar luas di Indonesia. Saya khawatir dok sama keluarga saya. Gimana ya cara kasih tahu ke keluarga saya bahwa vaksin campak itu penting? Dan saya mau nanya lagi, selain obat-obatan farmasi, apakah ada obat-obatan alami? Karena di salah satu keluarga saya ada yang alergi sama obat. Terima kasih dok. Oh, ini nih kondisi-kondisi tertentu yang tadi sempat dibahas Dok Sasa sama Dok Chai tadi ya. Jadi memang ada sekelompok orang yang mungkin tadi alergi gitu ya kan. Mungkin juga ada yang punya prinsip tertentu gitu. Ada nggak sih sebenarnya ini obatnya selain tadi Dok Chai tadi udah bilang olahraga, makanan bernutrisi, protein hewani, nabati. Tapi secara realnya ada nggak Dok pengobatan itu? Kalau untuk campak saat ini seperti yang tadi saya jelaskan, memang obatnya sifatnya simptomatik atau sesuai gejala. Jadi antivirus sendiri saat ini belum ada. Jadi yang kita lakukan adalah pengobatannya sesuai dengan gejalanya. Kalau dia demam, kita berikan obat demam. Kalau dia muncul ruam-ruam gatal, kita berikan anti alergi. Kalau misalnya dia sesak misalnya, kita berikan suplementasi oksigen. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk ngasih tahu tadi sama Fit Family tadi keluarganya? Ya, memang vaksinasi ini menjadi senjata utama kita ya, karena saat ini memang belum ada antivirus yang spesifik untuk campak, sehingga yang sangat penting untuk kita lakukan ya pencegahannya dengan melindungi diri dan kekebalan komunitas yang tadi saya jelaskan supaya jangan sampai penularan itu terjadi. Balik ke edukasi ya Dok Chai ya, Iya, tadi yang Dok Chai bilang. Semoga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari Fit Family yang udah ditujukan kepada Dok Sasa dan juga Dok Chai. Nah, Fit Family jangan kemana-mana nih karena ada kabar baiknya. Setelah ini Dok Chai akan memberikan tips sehat untuk kita semua. Don't go anywhere. Hidup sehat, tonton wasiat. Back with me Angie Ang bersama Dok Chai, ada Dok Sasa di sini akan melanjutkan pembicaraan mengenai sebuah penyakit yang ini dari tadi itu kita bahas bukan cuma penyakitnya aja ya, tapi juga risikonya, dampaknya, kelompok rentannya sampai vaksinnya. Menarik sekali kalau kita membicarakan mengenai vaksin sebenarnya Fit Family ya, karena vaksin ini ada pro kontranya gitu ya kan. Ada yang punya prinsip tidak mau, ada yang kayak sangat percaya dan alhamdulillah secara data itu ada dampaknya ya Dok ya, kalau kita vaksin dari kecil di kemudian hari lebih rendah risikonya. Benar begitu nggak Dok bahasanya? Ya betul, jadi orang-orang yang divaksin ini memiliki risiko penyakit berat lebih rendah dibandingkan orang-orang yang tidak divaksin. Secara bahasa sederhana nih, bahasa umum, vaksin itu kerjanya berarti menghancurkan antibodi atau membentuk antibodi. Jadi ibaratnya vaksin itu datang untuk melatih antibodi kita sehingga ketika virus yang benerannya datang, badan kita udah lebih sehat karena udah punya antibodinya. Ready ya kan. Betul, udah dilatih dulu nih. Ini contoh-contohnya nih kayak bahasa tepatnya gini mungkin gitu. melatih sebetulnya. Melatih ya. Bukan menghancurkan, bukan menyuntikkan penyakit. Bukan. Nggak tepat kayak gitu ya Dok ya rasanya. Dan kalau anak-anak itu di usia berapa sih Dok biasanya vaksin itu? Kalau untuk vaksin campak sendiri kita vaksin di usia 9 bulan, kemudian diulang di usia 18 bulan. Jadi ada 2 kali vaksin waktu kita batita. Betul sekali. Oh, dan itu diulangin lagi di usia dewasa kalau kita kelompok rentan atau prioritas yang tadi dokter bilang. Betul. Sekarang nakes ya. Betul. Jadi kita sebutnya sebagai vaksin booster untuk nge-boost daya tahan tubuhnya supaya inget lagi nih, kan dulu pernah diajarin. Nah, ketika dewasa diingetin lagi pembelajarannya. Takutnya lupa. Iya, benar belajar
belajar terus. Ini nih bahasa-bahasa sederhana yang harusnya diedukasi ke masyarakat. Dan sekarang sudah terjadi, kita sekarang fokus kepada pengobatan dan pencegahan di kemudian hari gitu ya kan. Nah balik lagi nih, kalau tadi Dok Chai juga sudah sempat bilang bahwa ada cara-caranya lah untuk bagaimana badan kita ini imunnya tetap bugar gitu ya Dok Chai ya. Mendekati pendekatan holistik, bagaimana sih Dok Chai ini melihat penyakit seperti campak dan juga kaitannya dengan imun yang bugar, imun yang tinggi gitu Dok? Ya, bicara penyakit tentunya kita bukan hanya membahas hari ini mengenai infeksi, tetapi penyakit secara umum. Jadi kalau bicara dari sisi holistik, ya mind, body, and soul. Jadi pikirannya nih harus benar dulu nih, jangan stres. Ya kan? Karena stres itu tentunya akan menurunkan imun ya Dok. Ya, yang kedua fisik nih. Nah fisik berarti erat kaitannya dengan lifestyle. Apa yang dilakukan, mulai dari makannya, tidurnya, olahraganya, itu harus benar semua, Angie. Tapi kan sekarang yang tadi udah dibahas Dok, bahwa sekarang itu kayaknya olahraga lagi digaung-gaungkan, lagi kayak rajanya. Harusnya kita bisa dong melawan penyakit-penyakit yang infeksi kayak gini Dok. Kalau lagi fase akut justru olahraga ya dihindari dulu lagi fase akut ya. Jadi gimana caranya supaya tubuh kita ini jangan mengeluarkan kalori yang berlebihan ya, karena tujuannya untuk imun dulu gitu loh, supaya imunnya kuat. Jadi hindari olahraga pada saat kondisi akut seperti itu. Olahraga itu kan tindakan preventif. Olahraga bukan satu-satunya untuk sehat, enggak. Kan ada tadi, yang pertama harus jaga pikiran dan hati. Yang kedua baru jaga makan. Ketiga tidurnya harus benar, nggak boleh tidur larut malam. Dan yang keempat baru olahraga. Jadi olahraga itu nomor 4 sebetulnya. Jangan olahraga dulu, tapi tidurnya cuma 2 jam gitu ya Dok ya. Apalagi kalau olahraganya Gitu. malam hari, Iya ini kan? malah menjadi masalah. Banyak gitu yang lari Iya. malam-malam Dok. Justru itu kan, ini pentingnya edukasi Angie, gitu. Waduh, saya juga lagi salah satu yang saya boxing malam. Dan maksudnya capek tidur, salah ya Dok ya? Salah. Waduh, Oksidasi naik. Pada saat kita olahraga kan terjadi oksidasi. Oksidasi naik dan pada saat kita tidur ya tentunya akan jadi masalah itu. waduh, ini pasti banyak juga yang pengen konsultasi kayak saya kan di sini. Tapi tenang aja. Nanti kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis aja di akun Instagram di Garuda TV, atau juga tanya ke Angie, tanya ke Dok Chai, atau tanya ke Dok Sasa juga boleh. Anyway, terima kasih banyak Dokter Sasa udah menemani pembicaraan Angie dan Dok Chai hari ini. Aku yakin kalian punya pertanyaan, pengen konsultasi juga bersama dengan dokter-dokter kebanggaan kita di sini. Tenang aja. Kalian bisa taruh pertanyaan kalian di akun Instagram boleh, di YouTube boleh, langsung nge-DM juga boleh. Nanti selanjutnya saat pas gitu temanya Angie tanyakan. Anyway, terima kasih Dokter Sasa. Dokter Sasa ini luar biasa ya Dok ya. Udah nemani pembicaraan kita hari ini tentang campak. Mantap, nanti kapan-kapan datang lagi, oke? Siap, dengan senang hati. Tapi sebelum itu mau ngomong apa sama Fit Family? Ada mungkin kayak pesan-pesannya gitu Dok. Closing statement kali ya? Iya, closing dari statement. Dokter Sasa nanti. Gimana, Dok? Iya, jadi memang penyakit campak ini penyakit jadul gitu ya, yang selama ini sudah sering terlupakan tapi kembali naik lagi. Kita punya satu kunci untuk pencegahan penyakit campak, yaitu vaksinasi. Jadi kepada orang tua di rumah jangan lupa untuk vaksinasi anaknya, dan buat teman-teman yang memiliki risiko tinggi jangan lupa untuk konsultasikan ke dokter untuk bisa dapat arahan untuk melakukan vaksinasi khususnya pada orang-orang dewasa. Udah dapat edukasi dari Dok Chai, dari Dok Sasa. Ini pastinya kalian masih haus kan Fit Family? Ada informasi apa lagi yang bisa Angie kasih? Nah, tenang aja. Habis ini Dok Chai mau kasih tips sehat. Sehat ala Dok Chai nih, ada yang ingin dipertunjukkan dan sangat bermanfaat. Benar begitu Dok? Ya Angie, jadi apa yang ada di sini ini sekali lagi bukan untuk mengobati penyakit infeksi seperti campak. Ini tujuannya untuk preventif, pencegahan. Baik, jadi kita punya apa nih Dok? Ini ada air panas, gelas Ada air kosong. panas, ada bahan-bahan utama. Jadi di sini ada temulawak. Ya, ini yang temulawak. Ini Angie. Ada kunyit, Yes. ya, dan yang terakhir ada daun meniran.
Jadi fungsi dari temulawak ini sebagai antiinflamasi. Kita tahu bahwa infeksi selalu ada demam. Demam menunjukkan adanya inflamasi atau peradangan. Nah, ini temulawak bagus sekali untuk menekan peradangan. Oh, I see. Gitu. Terus yang kedua ada kunyit. Nah, secara penelitian ya, kunyit berfungsi sebagai antivirus, antibakteri. Oh, secara alami tuh herbalnya Secara alami, begitu. iya, karena ada senyawa aktif antivirus dan antibakteri sebagai antibiotik alami. Oh, I see. Gitu, Angie. Dan terakhir daun meniran. Ya, secara penelitian pun ya, daun meniran berfungsi untuk menaikkan imunitas tubuh, daya tahan tubuh. Baik. Terus diapain, Dok? Diapain? Dikasih air. Oke, jadi bahan-bahannya tadi 3 ini plus madu. Tapi madu Pemanis alami ya. jangan ditambahin di. Hah? Apa? Jangan ditambahin di, Angie. Apa? Ih, dokter, bercandaan. Udah tahu tadi lagi stres dicampakkan. Balik lagi. Jadi gimana Dok? Ini Oke. kita kasih ke gelasnya. Jadi bahan-bahannya dicampur jadi satu semuanya. Ya sepotong gini ya. Pemirsa sudah lihat ya. Nah, ini semua harusnya yang bagus memang meniran yang masih fresh. Yang baik ya. Tapi kalau ada yang kering, Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ini dimasukin semua bahan-bahannya kurang lebih 2 sendok teh daun meniran yang sudah dikeringkan. berarti kunyitnya itu hanya 2 ruas jari. Yes. Terus habis itu temulawaknya ya itu kayak ukuran 1 sendok makan itu ya, Dok? Tidak ada ukuran yang Bentuknya. ya seperti itulah ya. Kira-kira semua yang namanya tradisional itu kira-kira. Iya ya, taker-takeran aja lah Taker-takeran, gitu ya. iya. Terus habis itu Terus siapkan air panas, air mendidih. Tidak perlu dipanaskan, tidak perlu direbus, cukup dituangkan air mendidih kurang lebih 200 cc. Nah, seperti ini. Cukup ya 200 cc segini ya. Oke. Oke, lalu ditutup. Ini harusnya pakai tutup yang Yang rapet ya, yang rapet. Ya, kurang lebih 15 menit. Ya, setelah 15 menit baru diambil 1 sendok madu. Oh. 1 sendok makan ya bagusnya. Ini di sini sendok teh. Jadi Tapi harus tunggu 15 menit, Dok? ya ini aja lah. Berarti yang udah jadi yang ini? Ini ya yang jadi nanti seperti ini. Berarti nggak mungkin saya mau minta saya kokop dari situ bentar. dong, ini nih. Ada gelas nggak? Sudah saya siapin. Teamwork. Jadi episode pertama ini saya yang langsung kasih Mantap. ke Angie. Oke, jadi ini sehari aku bisa minum 2 kali, 3 kali. 2-3 kali gelas sehari. Air dingin, air panas, air hangat. Air hangat. Karena ini panas tadi ya, Dok ya. Iya. Oh, wanginya wangi temulawak Iya. yang. Kayaknya harus duduk deh kalau minum. Oh iya, secara adab saya akan duduk ya, Dok. Bismillah. Rasanya sepet-sepet tawar gitu. Bukan yang anget kayak jahe gitu sih, Dok. Memang gak ada jahenya. Emang nggak ada Iya, jahenya. Jadi temulawak. biasanya kan orang-orang kalau minuman rempah itu Tapi boleh dikasih jahe? sama gitu. Boleh dikasih jahe? Boleh juga. Iya, boleh. Lebih ke aromatik ya ini ya. Nggak ada rasa gimana-gimana selain sepet sih sebenarnya. Jadi tahan-tahan aja tinggal glek gitu. Dokter lagi nungguin aku habisin ya. ini biar Angie tidak dicampakkan, minta minum Angie habisin. Baiklah. Dokter juga boleh kalau mau minum. Ada rasa yang kayak nggak terima gitu karena pahit, Dok, tapi demi sehat apapun akan aku lakukan. Apalagi bahan-bahannya ini sebenarnya gampang ya kan, nggak Gampang. menyusahkan dan ini bahan-bahan jangka dapur panjang. semua kan? Iya benar. Iya. Buat kalian yang suka ngoprek-ngoprek dapur, kenapa nggak buatin minuman sehat gini biar kita terjaga imunitasnya? Well, terima kasih banyak ini Fit Family yang udah menemani selama 1 jam tadi sampai sekarang bersama dengan Angie dan juga Dok Chai, dan juga tadi juga ada Dok Sasa ya, Dok ya. Ini benar-benar bisa membuat kita segar, membuat imunitas kita menjadi tinggi ya, Dok ya, dan juga gampang dibuatnya. Jadi kalau kalian mau tahu nih tips-tips sehat ala Dok Chai gini, makanya jangan lewatkan untuk selalu menonton Waktu Indonesia Sehat karena pasti ada yang berbeda di setiap harinya disajikan untuk kamu semua Fit Family. Sampai ketemu di episode selanjutnya yang akan membahas tentang kesehatan bersama dengan Dok Chai dan juga dokter-dokter tamu lainnya. Hidup sehat, tonton wasiat. Bye. Cheers. Cheers dong.